Bro, banyak yang bilang Gojo Satoru penyihir terkuat, dan gue jelasin kenapa secara gampang, nggak pakai basa-basi. Pertama, ada dua hal inti, Six Eyes dan Limitless. Six Eyes itu mata spesial keluarga Gojo, bikin dia ngerti energi kutukan sampai detail, jadi nggak buang-buang tenaga. Limitless itu teknik yang ngatur ruang. Bayangin ada jarak antara lu dan musuh yang nggak bisa ditembus sembarangan. Dari Limitless, muncul teknik-teknik kecil kayak Infinity. Musuh deket, tapi nggak bisa nyentuh dia karena ada perisai, ruang yang ngebutuhin energi buat nembusnya. Terus ada kombinasi Blue plus Red yang nyiptain serangan dahsyat dan gabung jadi Hollow Purple yang ngerusak segalanya di jalurnya. Semua itu terkontrol sempurna karena Six Eyes. Di pertempuran, Gojo bukan cuma pamer skill, dia ngedentangin musuh kelas atas kayak kutukan tingkat tinggi dan pengguna teknik kuat. Domain expansionnya yang bikin korban dibombardir oleh informasi sampai lumpuh, itu alasan kenapa lawan langsung kewalahan tiap masuk area dia. Tapi bukan berarti nggak punya celah. Di cerita, Gojo pernah tersegel oleh rencana rumit musuh itu nunjukin. Kuat bukan berarti kebal sama strategi. Intinya, secara kemampuan murni, dia level atas. Tapi terkuat tetap relatif tergantung lawan, kondisi, dan taktik. Kok Gojo bisa kalah sama Sukuna bang? Gini, orang sering salah paham, mereka cuma lihat hasil akhirnya. Gojo mati, tapi mereka nggak lihat konteksnya. Pertama, Gojo itu nggak kalah karena dia lemah, dia kalah karena Sukuna pakai cheat, yaitu memakai tubuh Megumi dan teknik Ten Shadows. Ten Shadows itu teknik yang dalam lore Jujutsu Kaisen sendiri udah dibilang punya potensi buat ngebunuh Six Eyes plus Limitless user. Artinya, dunia JJCK sendiri udah menulis bahwa cara mengalahkan Gojo itu cuma lewat teknik Megumi, dan Sukuna memanfaatkannya 100%. Kedua, Sukuna itu bukan cuma penyihir biasa, itu monster zaman Heian yang udah kayak final boss dunia JJK. Ketika dia dapat akses ke Mahoraga Shikigami yang adaptif itu, ya otomatis dia dapat counter untuk teknik Gojo. Adaptasi Mahoraga sama dengan adaptasi terhadap Limitless. Sekali Limitless kebaca, ya udah selesai. Ketiga, yang bikin banyak orang salah paham adalah fakta bahwa Gojo sebenarnya unggul duluan. Di awal dan tengah pertarungan, Gojo dominan. Bahkan Sukuna sendiri ngomong, jika bukan karena Ten Shadows, aku sudah kalah. Jadi bukan soal Gojo kurang kuat, ini lebih ke Sukuna menemukan kunci yang tepat untuk mengalahkan dia. Keempat, satu hal yang harus dipahami, salah satu karakter terkuat bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Terkuat paling dominan di kondisi normal. Tapi kalau lawannya punya hard counter, ia bisa tumbang juga. Gojo kalah bukan karena dia nggak pantas disebut terkuat, tapi karena musuhnya punya teknik yang memang ditakdirkan buat mengalahkan orang sekelas Gojo. Secara lore, siapapun yang pakai Ten Shadows dengan kontrol penuh bisa mengimbangi bahkan membunuh pengguna Six Eyes, dan Sukuna adalah versi paling gila dari pengguna Ten Shadows itu. Jadi kalau ada yang nanya, kok bisa kalah sama Sukuna bang? Jawab aja, karena Sukuna punya senjata yang bahkan Gojo sendiri akui adalah satu-satunya cara buat ngejatuhin dia.